Berkibarlah bendera negeriku. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, sebelum ke kisahnya, gua ingin mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas keberhasilan tim sepak bola yang berhasil mengalahkan Thailand dan mempersembahkan emas untuk Indonesia. Selain itu, gua pun ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet Indonesia dengan perjuangan mereka dan membawa Indonesia menempati posisi ketiga di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Semoga kedepannya semakin baik dan jaya terus Indonesiaku. Inilah bangsa Indonesia. Diinjak, dipukul, dicurangin, bangun lagi. Itu buktinya kita bangsa kuat. Ya, kita bangsa besar. Hari ini kita buktikan dengan mental seperti yang Pak Joko bilang, revolusi mental. Kita mulai dari sepak bola. Ayo. Dan video hari ini gue ingin menceritakan seorang bidan ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamarnya. Mirisnya, anaknya pun turut menjadi korban. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Guys, pada kasus ini, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung memberikan penghargaan kepada 3 pejabat utama dan personel yang berprestasi. Berlokasi di lapangan apel Makopolres Simalungun pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023. Bapak Kapolres mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Rahmat Aribowo bersama dengan jajarannya atas kinerja mereka telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan dan menangkap pelaku pembunuhan berencana yang disertai dengan pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ibu dan anak. Sementara kisah bermula dari seorang wanita bernama Leni Herawati Hutapea berusia 44 tahun. Menurut teman yang mengenal akan sosoknya, Leni ini dikenal tidak pernah banyak bicara, namun sangat menyenangkan bila berteman dengannya. Di dalam kehidupan rumah tangga yang pernah dia jalani, ternyata berjalan tidak harmonis, sehingga rumah tangga itu pun harus berakhir dengan perpisahan. Dari pernikahan terdahulunya, dia pun dikaruniai anak laki-laki bernama Ferdinand Lumbal Gaol berusia 13 tahun. Selama ini mereka tinggal bersama di perumahan Mutiara Lenbau, Hutavi, Nagori Bandar, Simalungun. Bidan Leni ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan mandiri. Pada tahun 2006, dirinya memulai karir dari bawah, yakni menjadi seorang bidan di Desa Bagunung, Kabupaten Simalungun, sebagai bidan pegawai tidak tetap. Setelah menjalani kurang lebih 12 tahun menjadi pegawai tidak tetap, dan pada tahun 2018 dirinya pun diangkat menjadi PNS. Namun belakangan ini karirnya pun melesat. Dirinya dipercaya sebagai bendahara di Dinas Kesehatan, menjabat sebagai bendahara BOK Puskesmas Bandar Haluan. Bidan Leni berkeinginan menjadi kepala puskesmas. Demi bisa menunjang karirnya, dia pun menempuh pendidikannya mengambil S2. Tetapi semua orang yang mengenalnya harus merasakan kehilangan akan sosoknya. Bermula di saat tetangga samping rumahnya sudah tidak melihat aktivitas dari bidan Leni sejak hari Jumat tanggal 14 April 2023. Namun setelah 4 hari kemudian, tanggal 18 April 2023 jam 11.30 siang harinya, tetangga itu pun mulai timbul perasaan curiga. Dia melihat pintu pagar dalam kondisi tertutup, tetapi kunci pintu rumah dalam posisi tergantung. Adanya rasa penasaran yang sangat besar, khawatir kondisi dengan bidan Leni. Akhirnya tetangga itu pun mendatangi rumahnya sembari memanggil dan mengetuk-ngetuk pintu rumah. Lantaran tidak adanya respon, tetangga itu membuka pintu rumah sambil memanggil bidan Leni. Saat pintu terbuka, terlihatlah adanya bercak darah di lantai disertai dengan semerbak aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Panik dan takut dirasakan oleh tetangga itu, dia pun melaporkan ke warga lainnya, yang membuat lokasi perumahan itu pun menjadi gempar. Temuan itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Perdagangan. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang menuju ke lokasi.
Setibanya di lokasi, polisi menemukan adanya bercak darah dari ruang tamu hingga dapur. Mirisnya, polisi menemukan 2 tubuh yang sudah tidak bernyawa, yakni bidan Leni dan anak laki-lakinya, dengan kondisi yang sudah membengkak sulit dikenali, dan kondisi darah yang sudah berubah menjadi hitam. Melihat kondisi itu, polisi menduga jika korban telah meninggal dunia 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun polisi menemukan adanya bekas kekerasan pada anggota tubuh korban, namun polisi tidak mau menduga-duga dan memilih menunggu hasil dari pihak rumah sakit. Hari ini kita baru selesai melaksanakan kegiatan olah TKP dan cek TKP di perumahan Lanbao ini terkait dengan adanya informasi dari masyarakat penemuan orang ibu berserta anaknya. Hasil olah TKP polisi pun mendapati jika baju dan laci lemari milik korban dalam kondisi berantakan. Selain itu, polisi menemukan adanya jejak kaki di sekitaran tubuh korban. Akhirnya, hasil olah TKP polisi pun menemukan adanya barang bukti pisau yang diduga digunakan oleh pelaku pembunuhan untuk menghabisi nyawa korban. Untuk dugaan sementara pada kasus ini, polisi menilai motifnya adalah pencurian disertai dengan kekerasan. Namun polisi pun masih mendalami kasusnya dan meminta doa kepada masyarakat agar pembunuhan ini pun segera terungkap. Informasi itu dulu, nanti mohon doanya supaya anggota kita dan tim bisa bergerak. Dugaan kita bahwa kedua korban ini meninggal karena adanya tindak kekerasan. Tadi ditemukan juga 1 belah senjata tajam pisau di dalam kamar mandi. Ada pisau ya? Penyelidikan dari pihak kepolisian pun berjalan estafet dan sudah 23 saksi yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun semuanya masih berstatus menjadi saksi. Pihak kepolisian pun belum bisa mengkerucutkan siapakah pelaku pembunuhan. Pada tanggal 20 April 2023, tubuh kedua korban pun dikembalikan ke pihak keluarga dan segera akan disemayamkan. Isak tangis keluarga, teman, dan kerabat merasa sangat kehilangan akan sosok keduanya tidak bisa ditutupi dan meminta polisi untuk segera menangkap pelaku pembunuhan. Di dalam penyelidikan polisi pun mengakui belum berhasil menangkap pelaku kejahatan dan sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Namun polisi pun sudah mengantongi identitas dari pelaku. Ketika memasuki 6 hari dari penyelidikan, polisi pun menemukan posisi signal ponsel milik korban. Setelah ditelusuri, ternyata ponsel itu pun dibawa oleh pemulung. Pemulung itu mengaku jika dirinya menemukan ponsel milik korban di pinggir jalan dekat rumah sakit perdagangan. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya disimpulkan jika pemulung tersebut tidak terlibat pada kasus pembunuhan dan benar jika dirinya menemukan ponsel di pinggir jalan. Di tengah-tengah penyelidikan polisi pun mendapatkan informasi jika pada tanggal 14 Mei 2023 ada tetangga dari korban yang hanya berjarak 4 rumah dari rumah korban mengaku telah menjadi korban begal yang mengakibatkan jari tangan kiri dan telapak kanannya mengalami luka. Pihak kepolisian pun mulai menyusun puzzle setiap petunjuk yang didapat dari hasil penyelidikan. Hingga pada satu titik setelah 9 hari penyelidikan, polisi mulai mengkerucutkan ke satu terduga pelaku, yakni seorang pria bernama Safrin Diva berusia 23 tahun yang merupakan tetangga dari korban. Pengakuan dari pria Tambun yang mengaku menjadi korban begal adalah bohong. Setelah dilakukan pengecekan, diduga jika pelaku ini terluka lalu menuju rumah sakit perdagangan untuk mengobati luka, dan diduga saat menuju ke rumah sakit itu ponsel milik korban pun terjatuh dan ditemukan oleh pemulung. Selain itu, polisi pun berhasil melacak pisau yang ditemukan. Ternyata ditemukan rekaman CCTV pada tanggal 12 April 2023 jika pria yang dicurigai oleh polisi telah membeli pisau di supermarket alat perkakas yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah menemukan bukti, polisi pun segera mencari lokasi di mana pelaku berada.
Dari hasil pelacakan polisi menemukan lokasinya berada di Medan Johor yang berjarak 122 km dari Simalungun. Polisi bergerak melakukan penangkapan. Akhirnya setelah 9 hari polisi melakukan penyelidikan, pelaku pembunuhan pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku mengaku tidak memiliki masalah dengan korban sebelumnya. Peristiwa berdarah itu lantaran pelaku mengalami kesulitan ekonomi. Bermula pelaku yang pengangguran ini menyewa mobil rental selama 3 bulan. Lalu mobil itu pun digade olehnya sebesar 30 juta rupiah. Pelaku pembunuhan ini pun mengakui jika uang itu dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modal untuk mencari kerja. Seiring berjalannya waktu, tanggal 15 April 2023, batas akhir jatuh tempo pembayaran uang gade mobil dan pelaku pun harus menyiapkan uang sebesar 10 juta rupiah. Namun pelaku bingung lantaran tidak memiliki uang dan pelaku pun mulai mencari targetnya. Akhirnya diputuskanlah jika korban adalah targetnya. Pelaku pun mentargetkan mobil milik korban. Setelah beberapa hari dia memantau gerak-gerik dari korban untuk melakukan eksekusi. Selanjutnya, eksekusi itu pun dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pada jam 14.30. Pelaku yang melihat jika mobil korban terparkir di depan rumah. Pelaku yang sebelumnya sudah membawa pisau lalu masuk ke dalam rumah. Yang pada saat itu pintu rumah pun tidak dalam kondisi terkunci. Setelah pelaku masuk, ternyata pelaku ini ketahuan oleh korban dan korban pun berkata, "Siapa kau?" Korban berteriak meminta tolong. Pelaku yang panik menikam leher korban. Setelah korban terjatuh, pelaku pun kembali menikam jantung korban. Pada saat teriakan itu membuat anak laki-laki dari korban terbangun dari tidurnya dan menjerit, "Kenapa kau sakiti mamaku?" Dan pada saat itu pun pelaku langsung berbalik sambil menghujamkan pisau ke arah leher anak tersebut. Setelah terjatuh, pelaku pun kembali menikam perut anak tidak berdosa hingga akhirnya keduanya pun meninggal dunia. Pelaku mengakui hanya ponsel korban yang diambil oleh pelaku, tidak berpikir mengambil barang-barang lainnya dikarenakan yang menjadi target adalah mobil korban. Setelah menghabisi kedua korban, pelaku pun sempat mencuci tangannya yang penuh dengan darah. Selain darah korban, pelaku mengalami luka lantaran korban sempat melawan dan pelaku terkena pisau. Lalu dia bersandiwara mengaku kepada orang terdekatnya jika dirinya menjadi korban begal. Atas perbuatannya itu, pelaku terjerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman vonis maksimal adalah pidana mati. Guys, pada kasus ini gua sampai geleng-geleng kepala. Kok orang yang tidak punya salah apa-apa dibunuh? Masalah hutang dan ekonomi adalah urusan pelaku. Kenapa orang lain yang harus menjadi korban? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?